له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا
له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام تسلم إليك عبد السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا في دار السلام تبارك وتعالى ذا جلال الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أشهد أنه لا إله إلا هو والملائكة والقرآن والمسجد لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang menghormati dan memuliakan Ustadz Muhammad Humaidi bin Muhtar yang sama-sama kita hormati pengurus Langgar Nurul Huda Desa Purbakilan yang sama-sama kita hormati dan memuliakan tokoh-tokoh agama, tokoh kampung yang menghormati seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi subuh ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan, iman dan Islam, masih bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu salah satu perintah Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan salat wajib. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa melaksanakannya berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya yaumil qiyamah. Di sini ulun sedikit memberitahukan sambutan mewakili kawan-kawan komunitas Beker Subuhan. Nah, ini komunitas Beker Subuhan yaitu komunitas pencinta subuh, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana di setiap masjid Langgar kemungkinan di subuh itu ada lebih banyak orangnya. Nah, alhamdulillah adanya Beker Subuhan yang dulunya Langgar ataupun masjid yang ada tapi orang, alhamdulillah keisi gitu. Nah, ini kita berpindah tempat dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar. Tujuannya tidak lain yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan terus diisi dengan tausiah. Alhamdulillah mungkin kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah nanti yang disampaikan Ustadz. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang kita yang ini saya sedikit menyampaikan yaitu profil Ustadz Muhammad Humaidi. Yang perlu ulun sampaikan yaitu beliau ini itu alumni dari Darul Mustafa Tarim. Nah, salah satunya murid Habib Umar. Alhamdulillah di kampung kita di Ampah ada Ustadz lulusan dari Tarim. Luar biasa kita di kampung. Kita tidak pernah memandang Habib Umar, cuma kita memandang beliau adalah muridnya Habib Umar. Setiap hari beliau memandang Habib Umar, dan Habib Umar ini tidak kita ragukan lagi. Kalau belum dengar kewalian beliau itu sudah tidak diragukan lagi, bahkan seluruh dunia orang tahu. Nah, salah satunya Ustadz Muhammad Humaidi yang ada di hadapan kita ini, beliau muridnya Habib Umar. Luar biasa kamu tidak, mudah-mudahan beliau selalu disertai Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Langgar Nurul Huda dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, sesepuh desa Burung Baki. Burung Baki. Belum kira burung. Nggih, minta maaf ulun. Dan juga yang kami hormati kepada semua teman-teman baik kesubuhan, insyaallah kita semua istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat-Nya, dan juga yang luar biasa kita masih digerakkan hati kita, masih diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meninggalkan rumah kita menuju langgar-langgar, menuju masjid untuk menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sholat berjamaah subuh, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu nilainya adalah sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung di muka bumi ini, dan juga manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat sempurna yang dijadikan kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ingin dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Langgar Nurul Huda, cahayanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang ada di sini diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, hatinya diterangkan, hatinya disejukkan sebagaimana sejuknya pagi hari ini. Dengan kesejukan itu dibawa ke rumahnya, dibawa ke anaknya, dibawa ke istrinya, sehingga mereka semuanya mendapatkan kesejukan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang berkumpul di sini berkumpul pula nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa memberikan orang lain hidayah. Hidayah hanya dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dicintai dan disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Melainkan Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita menginginkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang
yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai agama Allah Subhanahu wa taala, cintai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, tidak diberikan hidayahnya kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bermaksiat, orang yang selalu menjauhkan dirinya daripada Allah, orang yang selalu durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Nabi Muhammad, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut jauh daripada hidayahnya Allah, jauh daripada nikmat Allah, jauh daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala siapa? Mereka yang menghidupkan masjid, mereka yang bersolat berjamaah, solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah ini Bapak dan Ibu, ada ibu-ibu? Ada, sangat berat, tidak bisa dilakukan kecuali kepada orang yang diberikan hidayah kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya ketika ia mendengar dan melihat daripada bacaan, mendengar daripada lafal Allah, hatinya tersentuh. Itu adalah tanda-tanda dan ciri-ciri orang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hati kita, apakah kita saat mendengarkan lafal Allah hati kita tersentuh, atau bahkan menutup telinga kita dan mendengarkan video atau musik. Sekarang laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke semua rumahnya orang. Kenapa demikian? Karena rumahnya dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapunya dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya ada orkes, di kantongnya semuanya ada orkes, di mana di situ semuanya menjauhkan dirinya daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gunakan yang ada di rumah kita, gunakan yang ada di kantong kita, itu bisa menarik daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, menarik daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanda-tanda daripada orang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperhitungkan, karena yang pertama kali dipertanyakan dan diperhitungkan adalah salat. Dan juga ciri-ciri daripada orang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut selalu melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ini kebanyakan orang itu sudah meremehkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang terbesit di dalam hatinya, tidak mau sholat sunnah, oh sunnah, nanti saja sholat fardunya. Jangan pernah meremehkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati yang seperti itu, dengan hati yang terbesit meremehkan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau beribadah 1000 tahun di depan Ka'bah, tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menekuni daripada Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada." Saya meninggalkan kepada kalian itu 2 perkara. Ketika pian semuanya berpegang teguh terhadap 2 perkara ini, lan tadillu ba'di abada, engkau tidak akan pernah tersesat. Maksudnya apa? Mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa 2 perkara itu? Kitabullah adalah
Al-Quran. Kenapa demikian? Fiha nur wa shifa. Di dalam Al-Quran ada cahaya. Di dalam Al-Quran ada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada berbagai macam obat bagi hati yang sakit. Ketika kita menginginkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan jalan alternatif, selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam rumah kita, membaca Al-Quran di toko kita, membaca Al-Quran di kendaraan kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran, tempat-tempat itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma tempatnya yang diberikan cahaya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterangi dengan cahaya iman, diterangi dengan cahaya Islam, diterangi dengan cahaya hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan hidayahnya Allah ini butuh perjuangan. Perjuangannya dengan apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bakalan jauh daripada hidayahnya Allah bagi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu bermaksiat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah yang pertama adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, tekunilah Al-Quran, berakhlaklah seperti akhlaknya Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena itu nantinya Al-Quran yang kita baca, akhlak yang kita gunakan dengan akhlak Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi penolong, menjadi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, yang berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai akhlak seperti akhlak yang seluruhnya ada di dalam Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berpegang teguh di dalam Al-Qurannya Allah, kita diberikan hidayah, kita diberikan petunjuk untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua adalah sunnati, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad, melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa siwaknya sebelum sholat, jangan lupa sebelum masuk rumah dengan kaki yang kanan, masuk ke masjid dengan kaki yang kanan, keluar dari rumah, keluar dari masjid, itu gunakan dengan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita tentang siwak ini, Bapak dan Ibu. Nah, ada cerita. Mungkin ada seseorang yang bermimpi masuk surga. Ada seseorang yang bermimpi masuk surga. Di dalam surga, karena sering merokok, orang yang ada di dunia itu sering merokok. Akhirnya bermimpi masuk surga, minta rokok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rokok, minta udang garam mungkin, minta sampurna. Akhirnya apa? Kata para malaikat, di sini tidak ada api untuk menghidupkannya. Akhirnya apa? Orang tadi saking pecandunya terhadap rokok, keluarlah daripada surga untuk membakar rokoknya ke dalam api neraka. Keluar dari surga, dibukalah pintu api neraka. Sebelum dibuka, sudah terbakar, rokoknya dibawa masuk ke surga. Di depan pintu surga ada tulisan oleh yang dibawa oleh para malaikat, no smoking, dilarang merokok. Kenapa demikian? Tidak ada yang namanya api di dalam surga. Setelah itu orang itu terbangun, Masya Allah, insaf daripada merokok dan menggunakan siwak. Siwak ini Masya Allah bisa membuat orang yang
tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah saat mau dicabut nyawanya. Dulu ada cerita, ada seseorang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ada seseorang yang punya siwak, disiwaki orang tersebut. Akhirnya digampangkan mulutnya mengucapkan daripada la ilaha illallah. Ini 15.000 Bapak dan Ibu bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur, bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyepelekan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang seumur hidupnya itu selalu pakai siwak. Sebelum tidur pakai siwak, sesudah tidur pakai siwak. Pokoknya setiap mau melakukan sesuatu pasti menggunakan siwak. Akhirnya ia mati di dalam kuburan, disuruh bangun oleh para malaikat. Gum, disuruh bangun. Ditanyakan oleh para malaikat, tunggu dulu malaikat, mau bersiwak dulu katanya. Mau bersiwak dulu. Akhirnya apa? Karena ini adalah perbuatan sunnah di dalam kuburan, malaikat tadi, oh ini sudah selamat, sudah melakukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut selamat dari siksa api, siksa kuburan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita pengen merasakan nikmat dan lezatnya iman, paksa diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Sama dengan orang yang merokok, sebelumnya batuk terus, dipaksa untuk merokok, akhirnya ia manis saat merokok, pecandu untuk merokok terus. Sama seperti orang yang mau beribadah untuk mendapatkan hidayahnya Allah, dipaksa, akhirnya ia merasa nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hatinya di saat beribadah kepada Allah dilakukan dengan penuh cinta. Ada seseorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang namanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini, saya tidak takut masuk api neraka, saya tidak takut dengan siksa kubur. Kenapa demikian? Karena ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke api neraka pun neraka tidak bakalan menjadi membakar kita, tidak bakalan menyakiti kita. Allah, cahayanya ilmu, cahayanya Islam, cahaya iman, cahaya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bisa semuanya berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan bagaimana kalau yang ada semuanya di sini nanti masuk ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena digerakkan hati kita untuk sholat subuh berjamaah, menggerakkan hati kita menjaga keluarga kita daripada api neraka. Dan juga yang lebih penting, sebelum pian semua, baik kesubuhan, banguni anak dan istrinya. Kasihan mereka, pian masuk surga, anak dan istri pian dimasukkan ke api neraka. Jangan harap pian masuk surga, kalau anak dan istri pian dimasukkan ke neraka, pian bakalan sama dimasukkan ke api neraka. Kenapa demikian? Anak dan istrinya nanti bakalan dituntut, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pian keluar dari rumah mau sholat subuh, anak dan istri pian tidak dibanguni, pergi ke neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga mereka semua
daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri daripada kalian semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian pemimpin terhadap diri pian, pian pemimpin daripada mata pian, daripada mulut pian, daripada pendengaran pian, daripada tangan pian, daripada kaki pian. Semuanya itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya digunakan untuk apa, matanya digunakan untuk apa, kakinya digunakan untuk apa, tangannya digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersilahkan masuk ke dalam api neraka. Pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah semuanya yang hadir di sini bercahaya dengan keislaman, bercahaya dengan keimanan, bercahaya dengan ilmu. Insya Allah kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habibullah. Taqabbalallahu wa minkum. Inna wa minkum al-awwal ya. Mana anu kaspol? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Himbauan kepada kita semuanya, baik subuhan dan juga kepada antum-antum semuanya, pemirsa yang menonton video ini, agar selalu menghidupkan langgar kita, menghidupkan salat 5 waktu di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan salat 5 waktu di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar-langgar, apalagi salat subuh berjamaah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap penjuru, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya bagi orang yang salat subuh berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik subuhan, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir.